Sekali lagi shalom. Shalom. Salam damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran terus tetap tinggal dalam hati kita untuk selama-lamanya. Amin saudara. Amin. Kita ada di sini karena kita mengasihi. Kok gak semangat gitu? Mengasihi siapa? Tuhan kita Yesus Kristus ya. Karena Tuhan mengasihi kita dengan luar biasa. Amin saudara. Kayak belum makan hujan-hujan ini ya saudara ya. Jangan khawatir, di belakang ada nasi campur tambah bayam. Wow, luar biasa ya. Berkat Tuhan melimpah ya. Di tahun 2026 ini kita rasanya baru masuk bulan kedua ya saudara ya. Tapi rasanya masalah ini kok ada aja masihannya saudara. Betul nggak? Betul. Apa masalahnya sudah ketinggalan di tahun 2025? Enggak, di 2026 tetap ada ya saudara ya? Tetap ada ya saudara. Tapi percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Amin saudara. Tuhan terus menyertai hidup kita. Tuhan terus menopang tangan kita. Tuhan terus memegang tangan kita. Amin saudara. Ya, saya meminta 2 orang di depan. Yusak deh, Yusak boleh maju. Tapi harus jujur loh, Yusak. Yusak maju, Yusak maju. Sama pemain drum deh boleh maju ke depan. Ayo, pemain drum boleh maju ke depan. Ya, kita kerjai pemain musik ya saudara-saudara ini. Oke. Saudara mungkin tidak pernah kelihatan pemain drum karena di belakang ya. Makanya saya panggil maju ke depan supaya saudara bisa melihat dengan jelas. Sini, Pak Pendeta. Ya. Dulu waktu muda, waktu kecil lah istilahnya. Tolong mic-nya BR dikasihkan ke mereka. Iya. Pernah kau grogi ya saudara ya. Pernah mainan embun enggak? Embun. Jujur apa ya? Enggak pernah. Oh, enggak pernah. Oh, jujur. Coba Yusa. Pernah main embun. Gimana rasanya embun itu? Ya, cuman nggak bisa dipegang gitu Bu. Oh, nggak bisa dipegang. Terus dirasakan seperti apa? Biasa sih Bu ya. Biasa itu kayak apa? Aku dari kampung ini. Lah. Berair-air gitu. Oh, berair-air ya. Waktu itu umur berapa kamu melihat embun itu? Lu Mas, segede ini ya pernah lihat embun. Oh. Berarti bangunnya pagi banget berarti ya? Pagi Bu. Oh, jam berapa bangunnya? Jam 7? Saat teduh dong. Wah, saat teduh cuy. Berarti bangunnya jam 5 pagi atau jam 7 pagi atau jam 8 pagi? Jam 6. Oh, jam 6. Embunnya sudah hilang kalau jam 6. Gak jujur. Embunnya jam 6 itu sudah hilang, enggak ada. Iya, sudah hilang. Ini jujur, berarti dia bangsawan ya, bangunnya awan ya. Bangunnya siang ya kamu berarti? Bangunnya lagi. Terus? Itu lagi. Oh gitu. Ya sama aja, berarti tidak pernah lihat embun makanya ya, karena di kamar terus ya saudara ya. Wah luar biasa, beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Nanti saya kasih hadiah ya, nggak usah pakai. Ya, di sini mungkin sudah banyak yang melihat embun ya saudara ya. Ada yang pernah, ada yang belum mungkin ya. Kalau anak-anak zaman now ini kayaknya enggak pernah, anak Gen Z ini enggak pernah lihat embun saudara ya. Kalau saya dulu waktu baca Alkitab, saya melihat Tuhan memberikan makan bangsa Israel di padang gurun dengan mana. Yul punyamu yang di belakang ini. Di belakang Yul aja tulisannya campur itu Yul. Udah, oke. Nah, bangsa Israel
diberi makan mana oleh Tuhan dengan melalui embun yang turun dari langit. Dan saya itu bereksperimen, saudara. Saya kepingin bisa makan mana juga seperti itu dulu saya, saudara. Jadi saya taruh tempat di luar ya. Saya taruh tempat di luar kayak kotak kecil gitu. Saya tungguin, saudara. Sampai jam 2 pagi, embunnya tidak datang-datang, saudara. Ketiduran saya. Bangun jam 6, hilang embunnya, saudara. Ternyata embun itu adanya jam 4 pagi sampai jam 5 pagi, saudara ya. Jadi kalau kita bangunnya sudah setengah 6, jam 5 lebih sudah hilang itu embun, saudara. Dan luar biasa sekali, Tuhan itu memberikan bangsa Israel mana melalui embun pagi, dan itu baru setiap hari, saudara. Wow, Tuhan kita Tuhan yang hebat, betul nggak, saudara? Jadi embun yang datang pada pagi hari ini, yang saudara lihat pada hari ini, beda dengan embun yang besok akan saudara lihat lagi. Itu Tuhan sediakan dengan luar biasa. Ya, saya dulu nggak bisa menggoogling mana itu seperti apa, saudara. Tapi sekarang kan kita sudah gampang bisa melihat di HP ya. Jadi mana itu bentuknya kecil, bulat, tipis, seperti serpihan, saudara. Jadi seperti kayak kue anggur perjamuan kudus, roti perjamuan kudus ya. Putih seperti ketumbar, rasanya manis dan seperti madu. Wow, luar biasa. Rasanya manis seperti madu. Tuhan memberikan mana yang baru setiap hari kepada bangsa Israel, memelihara bangsa Israel sehingga tidak pernah kekurangan. Berarti Tuhan tetap memelihara kita sebagai anak-anak Tuhan dengan embun yang pagi hari Tuhan berikan kepada kita. Ngerti, saudara? Artinya berkat itu selalu ada buat kita di pagi hari. Tuhan memberikan berkat kepada kita, berkat yang baru di pagi hari kepada kita. Betul nggak, saudara? Betul. Luar biasa. Dan Rema pada sore hari ini kita baca di Yakobus 1 ayat 17. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Wow, ayat ini luar biasa loh, saudara. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Dari siapa? Tuhan kita. Jadi rancangan Tuhan itu tidak ada yang jahat buat kita. Betul? Kalau ada orang berkata, aduh, aku mengalami cobaan ini dari Tuhan. Tidak ya, saudara. Karena Tuhan tidak pernah mencobai manusia. Tuhan selalu memberikan yang terbaik dan setiap anugerah yang sempurna buat kita. Kalau kita sampai mengalami percobaan, masalah seperti yang tadi saya katakan, itu berarti kita salah. Betul nggak, saudara? Kita ini salah, banyak dosanya, salah melangkah, tidak taat firman Tuhan, tidak melakukan apa yang Tuhan mau, yang Tuhan perintahkan kepada kita. Betul nggak, saudara? Betul. Karena kasih Tuhan itu seperti embun pagi hari yang selalu baru buat kita. Gak ada embun bekas, gak ada, saudara. Karena jam 6 sudah hilang embunnya. Dan tiap pagi dikirim lagi embun yang baru buat kita. Luar biasa Tuhan kita. Diturunkan dari Bapa segala terang. Nah, berarti anugerah itu diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi tidak ada pertukaran apapun. Janji Tuhan itu ya dan amin dan pasti buat kita. Amin, saudara. Jadi saudara harus ingat dengan baik bahwa Tuhan itu selalu memberi yang baik. Tidak ada rancangan yang jahat dalam hidup kita. Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Rancangannya juga selalu rancangan yang terbaik untuk hidup kita. Amin, saudara. Amin. Kita pujikan pujian pada sore hari ini. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat
bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu berubah hatiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Kaulah Bapakku yang baik, menancapkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu berubah hatiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu berubah hidupku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu. Dalam kasih, kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu berubah hidupku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Sekali lagi katakan janji-Mu. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Oh Tuhan, Kau baik, Kau baik, Kau baik. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami selalu menerima yang terbaik dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan kami Tuhan yang baik, yang selalu memberi mana setiap pagi untuk kami, untuk dapat kami nikmati, di mana berkat-berkat Tuhan begitu melimpah dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur Tuhan, kami punya Bapa yang begitu baik, teramat baik dan tersangat baik. Terima kasih Bapa. Terima kasih.
bahwa Tuhan begitu memperhatikan hidup kami. Tuhan selalu ada di setiap nafas hidup kami. Bahkan di setiap persoalan yang kami hadapi, Tuhan selalu ada membela kami. Di dalam sakit penyakit kami, Tuhan pun menyembuhkan kami. Di dalam kekurangan kami, Tuhan terus menambahkan hikmat kepada kami. Kami sangat bersyukur Tuhan. Kami punya Bapa yang begitu baik. Kasih yang tak terbatas selalu kami terima sampai hari ini. Penyertaan Tuhan yang begitu sempurna, kami pun terima sampai hari ini. Saat ini saudara berkesempatan untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Apa yang dapat saudara berikan kepada Tuhan pada sore hari ini? Apa yang sudah saudara berikan kepada Tuhan? Pujianmu, penyembahanmu, doamu, ketaatanmu. Apakah itu semua sudah menyenangkan hati Tuhan? Tuhan sudah membuat lebih dari yang kita pikirkan. Tuhan begitu mengasihi kita. Maukah kita berbuat untuk menyenangkan hati Tuhan pada sore hari ini? Berikan penyembahan yang terbaik. Mengucap syukurlah. Apapun yang saat ini saudara hadapi, saudara cukup menyenangkan hati Tuhan. Dengan hati yang tulus hanya tertuju pada Tuhan. Sembunyikan keakuan kita. Sembunyikan harga diri kita. Tuhan hanya butuh bahwa kita menyembah Dia, memberikan yang terbaik, penyembahan yang begitu luar biasa, yang menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih Tuhan tak pernah habis buat kami. Penyertaan Tuhan selalu ada di dalam hidup kami. Berkat-berkat yang baru Tuhan sudah sediakan buat kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semua yang Tuhan berikan. Amin. Bagai embun yang turun tiap pagi, Resapi lagu ini saudara. selalu baru Saudara merasakan embun yang pagi. Amin. janjimu Ada janji Tuhan yang mau hidupku. Ku percaya padamu. Katakan Tuhan Bapa yang baik. Kasihmu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janjimu menopang hidupku. Ku percaya padamu Yesus, Bapa yang baik. Kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu. Kau Bapa yang baik. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus lagi kembali. Terima kasih Tuhan.
Kami percaya hidup kami dipenuhi akan janji-janji Tuhan. Kami percaya Tuhan hidup kami dipenuhi akan berkat-berkat daripada-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan sore hari ini untuk mengucap syukur di hadapan-Mu. Ajar kami Tuhan untuk datang menghadap Engkau dengan rasa hati yang berlimpah-limpah sukacita, karena Tuhan Yesus baik setiap kami. Seberapa banyak Engkau yang sore hari ini sungguh menyatakan syukur dan kebaikan Tuhan. Mari saya undang lagi berdiri sama-sama dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Mari nyanyikan pujian ini. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis aku ada hari ini, mari nyanyikan. Maka yang percaya Tuhan Yesus baik, sambil membuka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Dia sungguh teramat baik, apapun yang terjadi Dia tetap baik. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sekali lagi, aku ada hari ini, kami nyatakan Tuhan Kau baik. Oh, dan teramat baik bagiku. Semuanya ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis, mari berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Allah yang baik. Angkat semua orang tepuk tangan, katakan aku ada hari ini. Ya, teramat baik Engkau Tuhan. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sekali coba Tuhan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Oh, semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, senanglah tepuk tangan buat Yesus yang baik. Saudara, haleluya. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ada karena Engkau baik dan teramat baik bagi kami. Apapun yang terjadi sampai dengan sore hari ini, Tuhan Yesus tetap baik. Di dalam nama-Mu yang sepakat percaya Tuhan Yesus baik, kita berkata amin. Berikan sekali tepuk tangan buat Tuhan Yesus Allah kita. Mari sore hari ini kita datang, kita memuji Tuhan Allah kita yang besar. Tepuk tangan jemaat Tuhan. Haleluya. Katakan, Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah
terserah Tuhan kita melalui kedua tangan kita katakan besar seperti itu Bapak Ibu Saudara ya. Mungkin supaya tidak kena tangan kiri karena teman kita semua geser sedikit boleh, gak apa-apa, kita mau katakan seperti ini, besar gitu ya, boleh ya, sama-sama besar sambil angkat suara menyatakan Bapak Ibu Saudara lagi besar. Tuhan kita besar ya kita. Besar. Oh, besar juga. Besar. Sama-sama. Besar. Sama-sama buat Tuhan kita hari ini. Biar lebih semangat lagi. Semangat kebesaran Tuhan kita. Tangan kiri depan belakang kasih salam sambil senyum terbaik katakan Tuhan Yesus besar. Haleluya. Haleluya. Hey. Kita nyanyikan kebesaran Tuhan kita lebih lagi teman-teman. Sampai bertepuk tangan jemaat Tuhan. Angkat suara katakan tiada terukur besar. Panjang dan lebarnya kau kan. Bersyarat jauh tinggi mengatasi dalam yang tak dapat disenangi. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Dengan hati yang bersyukur katakan hatiku bersyukur. Ada bersyukur memuji Tuhan. Memuji Engkau semuanya. Dan kekuatanmu bersamamu kamu. Takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur katakan
setiamu selamanya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Allah kita. Sebab kasih setia Tuhan bersama percaya katakan amin. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Boleh sekali lagi saya lihat yang diberkati, boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi sama-sama, berikan tepuk tangan paling dahsyat buat Tuhan Yesus di tempat ini. Haleluya. Dan berkat Tuhan akan datang lebih lagi melalui firman Tuhan. Mari terima dengan tangan yang terbuka, bahkan hati yang terbuka sore hari ini. Biarkan Roh Kudus sungguh bekerja. Tuhan, ini hidup kami, firman Tuhan sungguh kami rindukan. Itulah yang menjadi makanan rohani setiap kami, pegangan kehidupan kami Tuhan sampai selama-lamanya. Bekerjalah Kau lebih lagi menyentuh setiap hati kami, jamah kami Tuhan. Kami rindu untuk diubahkan seperti emas yang dibentuk oleh firman-Mu sungguh mengalir Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari simpan hati kita untuk firman Tuhan. Firman-Nya sungguh dahsyat dalam hidup kita. Ya dan amin. Tekan amin. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari, betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Katakan Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bercahaya hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi badai. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih Tuhan. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani. Oh Yesus selalu menyertai dan betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih yang takkan Bapa. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk
Aku mau mengerti kehendakmu dan kasihmu dalam hidup kami. Mari sekali lagi saya jemput Bapak Ibu Bapak Ibu saya jemaat Tuhan dan bawa hatimu ke Bapa satu. Mari kata dua lagu dalam Tuhan biar Tuhan sungguh melawat biar Engkau Tuhan mengubah Engkau selalu baru dengan siap putih. Pernah berhenti. Tepuk tangan saudara-saudara buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk petang yang indah ini. Terima kasih walaupun hujan, terima kasih kami boleh kembali berkumpul di tempat ini untuk memuji, memuliakan, mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, barang 2 atau 3 orang berkumpul atas nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan kami percaya pada petang hari ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau ada di tengah-tengah gereja Betani Tambarjo. Kami percaya sementara firman Tuhan, kami mendengarkan firman Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan angkat, yang sedang menderita Tuhan berikan kelepasan. Di dalam nama Yesus semua yang percaya siap menerima berkat, mari kita katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara terkasih, terlambat atau tidak saya ucapkan selamat tahun baru ya, masih bulan sudah Februari, tak kira Januari. Nah, sudah Februari, sebentar lagi mau merayakan ngerti semua, merayakan Imlek juga tahun baru. Tapi sebelumnya mungkin saya perlu minta waktu 10-15 menit. Ini kebetulan ada hamba Tuhan juga dari Taichung ya, Taipei. Ini kebetulan nih anak saya juga, dia melayani di Betani Chongli. Nah, dia salah satu penggerak anak muda di sana. Nah, kemarin juga jadi waktu Natal jadi se-Taiwan itu ya. Jadi salah satu ketua panitia Natal se-Taiwan. Mungkin bisa sharing-sharing. Terima kasih. Aiko. Sekitar 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu ya, tahun 2008 ya, waktu zaman Kong.
sekolah minggu juga di sini. Puji Tuhan, waktu dan tempat. Cek. Shalom semuanya. Haleluya. Saya diminta barusan untuk sharing, untuk kesaksian. Mungkin nggak panjang lah, 10-15 menit. Terima kasih Cici, terima kasih teman-teman semuanya sudah kasih kesempatan. Izinkan saya, sebenarnya saya nggak tahu mau sharing apa. Cuma tadi saya sempat mikir apa ya, mau sharing apa. Satu hal yang saya percaya bahwa Tuhan Yesus tetap setia, amin. Tuhan Yesus tetap baik, amin. Apapun kondisi kita, apapun tantangan hidup kita. Ya tadi sempat disampaikan sama Papa bahwa ya tahun lalu memang saya dipercaya untuk jadi ketua Natal Akbar Indonesia se-Taiwan. Jadi memang bukan pekerjaan yang mudah, bukan pekerjaan yang ya baik, karena kan kita ngumpulin dari berbagai macam gereja kan. Jadi setiap gereja punya keinginannya, setiap gereja punya kerinduannya. Tapi satu lagi kita mau belajar bahwa kita merendahkan diri kita masing-masing untuk pekerjaan Tuhan di Taiwan, seperti itu. Jadi betul 15-20 tahun lalu sama kita masih kecil, sekolah minggu di atas dulu kan ya, di atas kan ya, sama happy juga. Jadi sekolah minggu ramean dulu di atas 15-20 tahun yang lalu, lama juga ternyata ya. Dan orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang diberkati, orang-orang yang setia, mengikut Tuhan nggak pernah sia-siakan, Tuhan nggak pernah, Tuhan selalu perhitungkan. Saya percaya Tuhan selalu perhitungkan setiap air mata, setiap cucuran, setiap pengorbanan yang diberikan untuk Tuhan kepada setiap kita. Ya mungkin perkenalan sedikit, nama saya Eka. Sekarang saya di Taiwan, di Taipei. Saya di Taipei, kerjanya juga nggak jauh-jauh. Sebenarnya saya kerja masih relate sama Indonesia. Saya kerja di Telkom. Saya kerja di Telin anak perusahaan Telkom Indonesia yang di sana. Saya kerja di sana udah kurang lebih, ini tahun ke-6 saya di sana. Tahun ke-6 saya kerja di Telkom. Ini tahun ke-8 saya di Taiwan. Jadi ya kurang lebih saya melayani di Bethany juga, namanya Bethany Chongli. Jadi mungkin nanti siapa tahu pas main ke Taiwan, pas ada berkat bisa melayani, bisa ke sana, nanti bisa jalan ke Chongli, ke Taoyuan. Nah itu saya melayani di sana. Jadi tiap minggu saya PP, Sabtu saya pulang ke Taoyuan karena kan saya tinggal di Taipei. Saya melayani di Taoyuan, di Chongli. Ya sama-sama anak-anak saya, terus kita tidur di gereja. Sabtu malam, pagi bangun, kita mesbah doa sama-sama, terus seharian melayani Tuhan. Udah, terus setelah itu malam saya balik ke Taipei. Tuhan tiba-tiba ingatkan saya di satu hal. Kita boleh buka sama-sama yuk di Yesaya 40 ayat 31. Tuhan taruhkan satu ayat ini muncul. Ngomong di awal tahun baru juga. Yesaya 40 ayat ke-31. Iya, terima kasih banyak. Saya izin bacakan. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seperti burung rajawali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lelah. Mereka berjalan dan tidak menjadi lesu. Tahun-tahun ini setiap tahun, waktu tahun Januari kemarin kan, tiap tahun awal tahun kan kita selalu diminta, tim yang dari internasional diminta pulang ke Indonesia untuk kita kumpul lah satu Telkom gitu untuk arahan awal tahun. Dan setiap tahun selalu saya mencoba melihat bahwa setiap tahun itu CEO kami, CEO Telin itu, CEO Telkom itu selalu ngomong gini, tahun ini, tahun 2026 itu bukan tahun yang mudah. Setiap tahun bukan tahun yang mudah, tantangan selalu ada, selalu muncul. Setiap tahun baru selalu kita akan dimunculkan dengan tantangan-tantangan yang ada. Tapi setelah itu saya berpikir, kenapa kok setiap tahun selalu perkataan itu muncul? Kenapa muncul? Karena belum pernah kita alami. Karena kan kita nggak pernah tahu kan, tahun 2025 kemarin, di awal tahun 2025 kita mendengarkan hal yang sama juga. Tahun 2025 bukan tahun yang mudah. Toh kita masuk di tahun 2026 dan selamat, survive, hidup kita. Nah, di tahun 2026 juga hal yang sama. Tiba-tiba ayat ini muncul dalam perenungan saya.
Karena setiap tahun bukan hal yang mudah, setiap tahun bukan hal yang gampang. Tapi satu hal yang Tuhan mau ingatkan kepada saya pribadi, secara personal dan kepada setiap kita, tetap andalkan Tuhan. Selalu andalkan Tuhan. Di sini dikatakan bahwa tetapi orang yang mengandalkan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Jangan andalkan kekuatan kita. Karena saya pernah mengandalkan kekuatan saya 2 tahun lalu. Saya ya kalau di Telkom, di BUMN itu kan setiap 3 tahun sekali itu pemimpinnya ganti terus. Bapak saya itu ganti terus. Tiap 3 tahun ada yang baru, yang lama pulang. Lah jadi harus menyesuaikan kan. Saya sendiri harus menyesuaikan dengan bos yang lama. Gaya pemimpinnya, orang-orangnya. Ya pernah dengar lah ya, BUMN biasa beberapa ganti orang, ganti gerbong, satu itu berubah semua. Saya mengambil hal yang sama. 2 tahun lalu saya berupaya dengan cara saya sendiri untuk, karena bos saya ganti, saya berusaha sekuat tenaga saya untuk memenangkan hati dia. Saya coba mati-matian untuk, karena ternyata saya tahu usut punya usut, bapak saya yang A dengan bapak saya yang B itu berantem, nggak senengan. Terus saya dekat sama bapak saya yang lama juga, saya disingkirkan lah, di kotak kayak gitu, saya di kotak. Tapi saya belajar, setelah saya menyerahkan diri saya, dalam artian saya merenung dan saya bilang, udah Tuhan, kalau memang Tuhan mau. Karena waktu itu saya sempat ngomong bahwa Tuhan, kalau Tuhan mau suruh saya pindah tempat kerja, saya pindah tempat kerja. Tapi kalau Tuhan nggak suruh saya pindah tempat kerja, jangan suruh saya pindah tempat kerja. Saya doa, tiba-tiba Tuhan kasih perenungan 1 orang anak saya. Jadi kan kebetulan saya pegang anak-anak muda. Saya bilang, Tuhan, saya pengen tanda yang spesifik, saya iya atau tidak untuk stay di tempat ini, di Telkom ini. Karena saya dikucilkan, gaji saya dipotong, bonusan saya dipotong dengan bapak yang baru ini. Tiba-tiba muncul tiba-tiba waktu saya siang, jam 11 siang, saya lagi kerja, tiba-tiba ada orang, anak saya bisa tahu anak ini nggak tahu latar belakangnya karena anak itu baru masuk ke tempat saya itu baru banget, kayak baru seminggu atau 2 minggu, dan saya nggak pernah cerita apapun, kayak gitu. Tiba-tiba dia ngomong gini, kok sorry Shalom, kok aku boleh nggak ganggu Koko bentar? Oh iya nggak apa-apa. Tiba-tiba aku digerakin untuk nge-share ini ke Koko. Ya aku ngomong, oh iya nggak apa-apa, di-share aja, nanti aku baca setelah kerja ya. Oke, ya udah. Aku masih kerja, tiba-tiba chat itu muncul. Ya udah, aku biarin aja. Aku cuman kerja. Nggak lewat lama, setelah aku selesai kerjaan itu, aku baca chatnya. Dalam perenungan itu muncul bahwa kuatkan dan teguhkan hatimu. Tuhan tahu apa yang kamu alami, Tuhan tahu tangisanmu, Tuhan tahu setiap kondisi yang kamu alami, tapi kuatlah dan bertahanlah. Nah, nggak kuat saya, karena memang saya minta tanda. Iya nggak, saya bertahan. Udah, saya ke kamar mandi, saya nangis. Saya tahu Tuhan suruh saya untuk stay di tempat itu. Begitu stay, apakah kuat? Enggak kuat juga. Tapi saya belajar untuk saya menyerahkan diri saya. Saya belajar untuk nggak mengandalkan kekuatan saya. Saya belajar untuk saya percaya sama janji Tuhan. Lewat 2 tahun, kejadiannya 2 minggu lalu. 2 minggu lalu. Saya itu pada akhirnya, singkat cerita itu saya dipaksa pindah posisi. Dari posisi A, dipaksa pindah ke posisi B. Di posisi B yang banyak orang itu nggak mau. Jadi ini tempat buangan lah. Jadi tempat buangan, tempat orang yang mau dikeluarkan, itu tuh ditaruh di situ. Jadi dengan harapan kamu keluar, perusahaan gak usah ngasih pesangon, kayak gitu. Ya udah, saya ditaruh di posisi itu tahun lalu. Ya saya mencoba bekerja semaksimal mungkin, apa yang saya bisa kerjakan, saya kerjakan 2 minggu lalu. Tuhan baik dengan caranya. Saya tuh sekarang itu cukup lumayan dekat dengan kalau di Taiwan itu tidak ada kedutaan. Kan kalau kita tahu ada KBRI, ada KJRI. Di Taiwan tuh nggak ada, karena Indonesia sama Taiwan itu tuh nggak punya hubungan birokrasi. Jadi kan Indonesia cuma mengakui One China Policy, cuma ada satu Cina. Jadi Indonesia nggak boleh mengakui Taiwan sebagai negara. Indonesia hanya boleh mengakui Cina sebagai negara. Jadi nggak ada kedutaan, adanya kantor dagang. Tapi sebenarnya kita tahu kantor dagang itu ya isinya orang-orang kedutaan sebenarnya. Tapi namanya aja bukan kedutaan, tapi kantor dagang. Saya tuh lagi deket banget sama orang-orang kantor dagang. Ada project, ada
ada kerjaan lah. Nah 2 minggu lalu kami project yang saya handle bersama dengan KDI ini, dengan kantor dagang ini berhasil. Dan waktu kami launching, exposure media Taiwan, media Indonesia di Taiwan, media Indonesia itu meliput prosesi itu dan kerjasama itu. Nama Telin itu makin besar, terutama nama Telin Taiwan. Yang lucunya adalah bos saya itu nggak pernah tahu kerjasama ini. Jadi yang handle kontraknya, handle kerjasamanya, itu semua meetingnya itu saya handle sendiri. Karena memang saya ditempatkan di posisi yang orang lain itu nggak ada yang mau. Even bos saya itu nggak mau menyentuh posisi itu. Udah persis hari Jumat kemarin sebelum saya pulang. Jadi saya pulang tuh Jumat malam sebelum saya. Jadi siangnya saya masih ngantor, malamnya saya pulang, tengah malam saya pulang. Bos saya tiba-tiba datang ke meja saya, tiba-tiba dia ngomong gini, terima kasih ya, gara-gara kamu Telin dapat exposure yang besar. Terus saya cuma ngomong, oh iya Pak, sama-sama. Saya tahu kamu sama saya nggak cocokan, tapi terima kasih kamu tetap mau bertahan di tempat ini. Terima kasih kamu mau tetap belajar dan memberikan yang terbaik. Saya belajar satu, tiba-tiba waktu dalam perenungan itu ayat ini muncul. Jangan ngandalkan kekuatan sendiri. Saya belajar, saya nggak tahu pergumulan Bapak Ibu masing-masing ya, tapi satu hal saya belajar, satu hal yang saya mau sharingkan adalah apapun tantangannya, apapun kondisinya, belajar pakai kekuatan dari Tuhan. Jangan pakai kekuatan. Kalau saya mau keluar 2 tahun lalu, sudah ada perusahaan yang menerima saya. Tapi Tuhan ngomong, jangan keluar, stay aja dulu. Karena pada akhirnya 2 tahun setelah itu Tuhan tunjukin, ini loh kenapa kamu harus stay. Biar orang lain yang gak kenal tahu gua sebagai tahu Tuhan melalui kehidupan. Jadi saya ajak setiap kita. Saya nggak ngomong saya paling merohani, tapi saya belajar. Memasuki tahun baru ini saya juga belajar selalu untuk menyelaraskan diri saya, hidup saya untuk apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan rindukan. Saya belajar sekuat. Saya boleh minta satu lagi di Matius 5 ayat 16, ayat penutupnya. Ayat penutupnya Matius 5 ayat 16. Nah, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi yang melakukan pekerjaan baiknya kita, tapi yang mendapatkan kemuliaan bukan nama kita, yang mendapatkan kemuliaan nama Bapa kita. Jadi sekali lagi, bukan tahun yang mudah, bukan tahun yang gampang, tapi belajar pakai kekuatan yang berasal dari Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru, mereka akan berlari dan tidak akan menjadi lesu. Dan apapun yang kita kerjakan, semua perbuatan baik, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang ada di surga. Sekali lagi, terima kasih untuk waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan. Terima kasih. Haleluya. Ada satu ayat, minta tolong Pak Happy, Keluaran 33 ayat 15. Satu ayat yang pendukung juga, mungkin Bapak Ibu kalau sedang ada di dalam pergumulan. Keluaran 33 ayat 16. Berkatalah Musa kepadanya, maksudnya kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Amin. Bapak Ibu yang ada dalam pergumulan, seberat apapun pergumulan, tanya sama Tuhan. Bahkan Musa, seorang nabi yang besar, Musa bertanya kepada Tuhan, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Maksudnya kalau tidak ada pimpinan Tuhan, jangan sekali-kali kita maju. Amin. Di keluarga kita banyak sekali mengalami demikian. Ya kita harus minta bimbingan sama Tuhan. Nah, kita bertahan, kita mau maju atau mau kemana, harus tanya. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kemarin tahun 2026, tahun baru. Sebentar lagi tanggal berapa Imlek, tanggal berapa Happy, tanggal berapa Imleknya? Tahu semua ini. Ini kebetulan anak saya ini dulu sekolah minggu sama-sama Pak Happy. Nah, Pak Happy itu seharusnya Bapak Ibu Pak Happy itu tingkatan pendeta loh. Pendeta Happy. Siapa lagi ya dulu
Happy Wahyu ya. Anaknya Bulina, Pak Hari, terus apa lagi? Anaknya Kolum itu siapa? Han ya. Ya, terus apa lagi? Yohana ya, Yohana. Nah itu Bapak Ibu yang terkasih. Sebentar lagi Imlek, masuk tahun apa Bapak Ibu? Kudanya kuda apa? Tahun apa? Kuda. Nah, tahun kuda atau apa Bapak Ibu? Bahasa Jawanya jaran. Nah, jaran itu bagaimana Bapak Ibu? Jaran itu jaran yang baik atau jaran kepang Bapak Ibu? Seneng jaran. Tahun kuda. Kemarin ini tahun apa? Sekarang ini tahun apa? Ayam, ular. Ular ya, ular. Nah, ular anu lagi tahun kuda. Kira-kira enak ular atau enak anu? Enak ular atau enak kuda? Nah, kalau naik kuda, kalau kudanya ada pepatah Jawa ngomong jaran teji. Bagaimana Bapak Ibu? Jalannya bisa munting-munting Bapak Ibu, apalagi kalau jaran kepang. Jaran kepang tidak makan siobak, tidak makan capcay, tidak makan fuyung hai. Makannya apa Bapak Ibu? Oh, beling. Terus apa lagi? Wis golongannya beling ya. Nah, paku. Nah, paku. Jadi apa artinya? Apakah tahun setelah memasuki tahun kuda kita semua makan beling Bapak Ibu? Nah, siapa yang mau jadi jaran kepang? Tidak ada yang mau ya Bapak Ibu. Tapi kira-kira di sini judul khotbah pada petang hari ini tradisi Chinese dan Alkitab. Apakah tradisi Chinese dan Alkitab bertentangan? Apakah orang Kristen boleh merayakan Imlek? Boleh. Apakah makna Imlek bagi orang Kristen? Boleh nggak orang Kristen merayakan Imlek? Tadi sudah ngomong boleh. Apalagi kalau terima? Wah, ya itu boleh Bapak Ibu. Nah, dalam perayaan Imlek, nah ini minta tolong Pak Happy, dalam tradisi Chinese ya, apakah itu tadi boleh ya? Apakah orang Kristen boleh merayakan Imlek? Boleh. Yang nggak boleh kalau kita ngikuti Sembahyang. ya mengikuti, kalau mengikuti secara budaya nggak apa-apa Bapak Ibu. Tapi kalau ibadahnya ya kita kan punya tata cara ibadah sendiri Bapak Ibu. Nah, sebagai budaya tentu saja boleh. Namun kalau itu di dalam penyembahan itu yang nggak boleh. Penyembahan itu tidak boleh. Kita hanya menyembah Tuhan Kristus. Ingat 10 perintah Allah. Aku ini Allah Tuhanmu. Jangan ada Allah lain di hadapanmu. Amin. Nah, kalau di tahun kuda orang-orang banyak ramalan. Zaman-zaman sekarang kalau sekarang koran tidak terlalu begitu terkenal. Kalau zamannya dulu ada yang namanya ada satu rubrik di Jawa Pos namanya Hong Sui Nipun. Siapa yang agak umur 60-an pasti yang suka baca koran tahu. Hong Sui Nipun. Atau kalau tidak ramalan. Nah, ramalan bintang, ramalan sio, ada tuh ramalan sio. Nah, siapa yang suka baca? Puji Tuhan di sini tidak ada yang baca. Amin. Nah, biasanya sebelum tahun baru atau tahun baru Imlek itu biasanya muncul ramalan-ramalan. Tidak tahu sekarang ini musim hujan di Kia-Kia sini biasanya itu kan ada satu setan atau satu kecil. Bisa peramal, karena ada di sana. Ramal-ramalan, oh tahun ini baik, tahun ini jong, tahun ini anu. Pernah dengar atau tidak Bapak Ibu? Pernah dengar tapi tidak pernah melakukan Bapak Ibu? Atau pernah dengar, pernah melakukan? Nah, biasanya kalau diramal ya, saya punya teman saya ini pengusaha besar. Sekarang ini dia melayani Tuhan. Dulu satu ketika dia diramal, ternyata ramalannya buruk Bapak Ibu. Terus bagaimana Bapak Ibu? Kalau diramal ramalannya baik, seneng atau enggak Bapak Ibu? Seneng. Kalau diramal tuh bayar duit atau enggak Bapak Ibu? Kalau diramal ramalannya buruk, Bapak Ibu seneng atau enggak? Berusaha cari supaya baik, supaya sial itu enggak ada. Jadi supaya apa Bapak Ibu? Supaya ada tolak balanya. Nah, kalau ada tolak balanya, berarti Bapak Ibu harus membayar lagi. Teman saya itu pernah ngeramal nasibnya buruk sekali, sehingga jam 12 malam disuruh lepas kuro-kuro Bapak Ibu. Kira-kira di mana ada yang jual kuro-kuro jam 12 malam? Di mana? Wah ini jam 12 malam
disuruh beli kuro-kuro, terus disuruh lepas di Pantai Kenjeran. Kira-kira bagaimana? Susah atau enggak? Tapi yang Rama tuh ngasih solusi. Sudah kok, daripada repot-repot, wis titip duit aja. Nanti tak belikan kuro-kuro sama tak lepaskan. Biar sialiku ikut pintir. Jadi satu hal yang saya tekankan sama Bapak Ibu, kalau dikasih ramalan baik, Bapak Ibu bayar. Tapi kalau ramalannya jelek, Bapak Ibu bayar lebih banyak. Iya atau enggak Bapak Ibu? Supaya jadi baik, bayarnya lebih banyak. Jadi dalam hal ini yang untung siapa Bapak Ibu? Kalau begitu, yuk tahun 2026 kita semua jadi peramal. Hati-hati loh Bapak Ibu, banyak juga peramal-peramal rohani. Sok-sok di gereja, hati-hati Bapak Ibu, nanti lihat kalau minta tanda dengan Tuhan itu harus hati-hati, harus minta betul-betul ada petunjuk. Saya pernah tak sharingkan di sini, nggak tahu beberapa waktu yang lalu, saya mau ke luar pulau, nah ada, ya tiba-tiba, ya sama juga urusannya melayani Tuhan kan baik. Tapi ingat Paulus juga pernah waktu itu mau melayani ke kota A disuruh ke kota B. Nah itu harus hati-hati, harus dengarkan firman Tuhan dengan baik. Amin. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, waktu Imlek biasanya kita menemukan apa saja Bapak Ibu. Minta tolong Pak Epi, geser Pak Epi. Ceklik. Nah, ada jeruk. Siapa yang nanti Imlek kan di sini mau jeruk? Mungkin Dugem menyediakan jeruk. Oh, ampau. Nah, jeruk boleh. Jeruk satu karung, cuma segini nggak cukup keranjang Bu, karung. Apa maknanya jeruk? Jeruk katanya simbol kemakmuran dan keberuntungan. Warnanya oranye. Oranye itu simbol kemakmuran dan keberuntungan. Geser lagi Pak Epi, ceklik maju. Kue ranjang. Kue ranjang. Siapa yang suka kue ranjang? Semua suka? Bugem semuanya suka kue ranjang, Bugem. Semuanya suka kue ranjang. Kue ranjang ini dibuat dari ketan. Kue ranjang ini rasanya manis, lengket-lengket, melambangkan persatuan dan merekatkan keluarga. Juga terus lagi geser Pak Epi. Nah, selain itu ada barongsai. Barongsai melambangkan keberanian dan semangat untuk mengusir hal-hal yang negatif. Musik dan tamburnya yang sudah membangkitkan semangat. Dudung. Nah ini barongsai. Lanjut geser Pak Epi. Kembang api. Saya lihat tadi, ya mohon maaf tadi saya terlambat. Ada macet Pak Epi, tak kirimi WA tadi saya macet. Nah ternyata di daerah Pasar Kembang. Saya kan sekarang tinggal di daerah Surabaya Barat. Saya waktu itu lewat Pasar Kembang. Di Pasar Kembang sudah mulai banyak orang jualan kembang api, Bapak Ibu. Nah, dan bahkan saya tahun yang lalu saya tidak ada di sini. Saya tahun yang lalu itu saya ada di Singkawang. Itu sepanjang malam, dapur kembang api terus. Jadi kita lihat memang di sana itu budayanya cukup kental ya. Tidak tahu berapa ratus juta itu. Tiap toko itu keluar kembang api. Mercon sih tidak terlalu banyak, tapi kembang api itu banyak sekali. Dan kalau jalan itu enak, cuma nggak kuat baunya, Pak. Baunya kembang api kan, ya kalau 1-2 enggak apa-apa, tapi sakota ini bakari kembang api, jadi cukup sesek juga Bapak Ibu. Cuma di daerah sana enaknya kalau panen durian Bapak Ibu. Panen durian satu kota itu jualan durian kabeh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu walaupun enggak usah beli durian, jalan aduh enaknya bau durian semua. Itu kira-kira 2 minggu sampai 3 minggu, 2 minggu sampai 3 minggu, sakota jualan durian kabeh waktu panen raya. Jadi jalan pun itu bau durian. Nah, terus lanjut. Nah, ini petasan. Nah, petasan, petasan itu biasanya petasan dinyalakan di depan pintu rumah atau pintu toko untuk mengusir setan katanya. Tato supaya setan datang di tahun kuda. Nah, cuma petasan kan enggak dilarang ya Bapak Ibu ya, enggak diperbolehkan. Lanjut. Nah ini yang penting yang ditunggu-tunggu dan sudah disiapkan oleh Bugem. Namanya merah-merah itu loh Bapak Ibu. Merah-merah itu loh. Apalagi kalau diisinya di dalamnya diisi lembaran yang warnanya merah. Pas itu persis. Nah
itu nanti silakan tunggu tanggal mainnya tanggal 16. Tanggal 16 itu kapan? Oh 17 ya. Oh katanya happy 16. 17 ya. Nah, silakan 17 itu minggu depan ya. 10 hari lagi ya, Selasa ya. Nah, ada tradisi Chinese itu ada tradisi Chinese itu ada 4C. C yang pertama 4C. C yang pertama itu cuan atau hoki atau untung, cuan. Kalau kita berbisnis, ingat, orang bisnis itu harus cuan, karena kita tidak mau kerja bakti, Bapak Ibu, harus cuan, karena kita juga bukan badan sosial. Kalau badan sosial kerja rugi, tidak apa-apa Bapak Ibu. Ada orang memadu kok, ini tak jual rugi, terus omong kosong Bapak Ibu. Dia bukan badan sosial. Nek badan sosial itu memang tidak memperhitungkan cuan. Tapi kalau orang apa Bapak Ibu, kalau orang berbisnis itu harus untung Bapak Ibu, harus cuan. Dan berapa cuan yang kira-kira bagus? 10%, 5%, 15%, apa berapa persen? 100% atau berapa? Ada orang yang bilang dia itu masing-masing, tidak bisa persis ya, tidak bisa persis persentase angkanya ya, karena tiap-tiap bisnis itu berbeda-beda untungnya. Tiap-tiap bisnis berbeda-beda untungnya. Mari kita baca Alkitab di dalam Matius 25. Tolong Mbak Epi. Matius 25 ayat 14. Kita baca satu perikop lengkap aja ya. Satu perikop lengkap 14 sampai dengan ayat yang ke 30. Saya baca yang genap, Bapak Ibu teruskan yang ganjil. Matius 24 ayat sambil didengarkan ya. Matius 25 ayat 14. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. 15 Bapak Ibu yang baca. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta lagi. Jadi dikasih 5, labanya 5. Lanjut Bapak Ibu. Yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. 18. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. 19 Bapak Ibu semangat. 20. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. 21. Ayat 22, lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. 23, lanjut. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. 25, semangat. 26, maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. 27. Sebab itu ambillah
talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. 29. Ayat yang ke-30 kita baca sama-sama. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara sekalian yang membaca firman Tuhan, merenungkan, menyimpan dalam hati, melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan lebih berbahagia lagi jika kita menghidupi firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Manusia hidup tidak hanya dari roti saja, tapi dari setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya Tuhan. Amin. Percaya tidak firman itu bisa memberi engkau makan? Amin. Percaya, harus percaya bahwa firman Tuhan itu roti kehidupan yang bisa memberi kita makan. Saya punya banyak kenalan tidak bisa makan, dia doa, pas butuh, Tuhan datang. Kelihatannya Tuhan itu lambat, tapi Tuhan tidak pernah terlambat. Ada seorang hamba Tuhan yang cukup terkenal di Semarang. Satu ketika dia tidak bisa bayar listrik. Dia doa Tuhan. Bukan zaman sekarang kan pakai token enak. Zaman dulu, ya kira-kira 25-30 tahun yang lalu masih abonemen, belum ada token. Jadi sudah tanggal berapa lewat ganti bulan ya, tidak salah ya. Agak lupa sekarang saya, soalnya sekarang semua pakai token ya. Kalau dulu kan sekarang kan tokennya habis titit. Nah kalau dulu kan enggak, tanggal 1 atau tanggal 15 saya lupa ya. Pokoknya dia sudah berdoa, bulan ini enggak punya duit, dia doa, Tuhan tolong lewat bulan depan pertolongan belum datang Bapak Ibu. Enggak salah PLN, kalau lewat 2 bulan atau 3 bulan atau 3 bulan itu dipedot, diputus. Dia berdoa sampai pas besok itu mau diputus. Sudah nunggak 2 bulan enggak bisa bayar Bapak Ibu. Dia doa terus sampai pada akhirnya petugas PLN datang, siap memutus Bapak Ibu. Siap memutus. Aduh ya sudah. Habis gini doa enggak bisa, ada lampu terang, lampunya akan diputus. Tapi persis pada saat itu ada orang yang datang, dia bingung, orang ini bingung mau ngasih bantuan. Sebetulnya bukan untuk gereja ini, itu bukan gereja, itu kayak persekutuan itu. Sebetulnya bukan untuk ini, tapi dia ini bingung, bawa amplop, bawa uang, dia cari nggak ketemu, sehingga akhirnya dia bilang, wes mana ya, siapa sing butuh aja tak datangi. Pas petugasnya datang, orang itu juga datang. Dia bilang, Bu, saya dengar di sini ada kegiatan doa ya. Oh iya, Ibu sering mendoakan orang. Iya, semua saya doakan. Bu, saya ini tergerak, Bu. Saya ini cari alat, dia nyebutkan alamat, saya ini cari memberkati orang itu, tapi tidak ketemu. Terus gini aja, Bu, amplop ini bawaan sudah. Pas ada petugas PLN. Akhirnya ibu itu, waduh, begitu dibuka, apa yang terjadi Bapak Ibu? Uangnya pas untuk bayar PLN. Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Amin. Kembali lagi ke soal cuan. Siapa yang suka cuan di sini? Semua suka cuan. Ada yang nggak suka? Pak Happy suka cuan? Suka cuan? Semua suka cuan. Nah, tidak ada yang tidak suka cuan. Di sini dikatakan yang dikasih 5 talenta berlaba 5 talenta, yang dikasih 2 berlaba 2. Artinya piro Bapak Ibu? 100%. 2 jadi 2, 5 jadi 5. Artinya berapa? 100%. 100%. Terus dikatakan juga di sini, maksudnya begini, bukan orang wah nek kono ya serakah 100%, bukan. Maksudnya di sini gini, kalau kamu dikasih 5, upayakan 5 itu berlaba 5. Artinya kerahkanlah segala potensimu, segala kekuatanmu, segala kemampuanmu, segala kepandaianmu, sehingga di dalam setiap usahamu engkau akan berlaba, engkau akan memperoleh cuan. Amin. Di sini juga dikatakan di ayat yang ke-26, minta tolong Pak Epi mundur ayat 26, dikatakan, maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Tuhan tidak membentik, Tuhan tidak menghendaki orang itu menjadi malas. Amin. Jadi jangan kok sekali-kali jadi malas. Umur saya 61 lewat Bapak Ibu, mau jalan 62. Saya itu masih kelilingan di hutan loh Bapak Ibu. Bapak tidak percaya kalau saya ini seperti orang hutan. Saya masih sering kelilingan di hutan Bapak Ibu. Saya tidak bawa fotonya ya, ada di handphone ini.
tahu tak kirimkan ke Happy bisa keluar. Saya masih kelilingan di hutan sawit. Kalau tadi yang tahu ular, di sana itu biasanya kalau nemu ular itu hoki, Bapak Ibu. Kalau nemu ular itu hoki. Ular itu kalau ketemu sama kita dikrengseng, Bapak Ibu. Saya krengseng, Bapak Ibu. Dan dikrengseng, Bapak Ibu. Kadang dikrengseng, kadang dirica-rica, kadang dimasak woku. Woku itu yang kuning-kuning, Bapak Ibu. Orang Manado kan pintar makan masak kuning-kuning. Nah, kembali lagi, kalau dua talenta, berlaba dua talenta, artinya kerahkan segala potensimu yang kamu ada. Kamu bisa nyanyi-nyanyi, yo. Tapi ada orang dikasih 5 talenta, dia bisa nyanyi, dia bisa pinter nulis, dia bisa juga pinter jualan, dia bisa pinter apa lagi? Mungkin pinter apa lagi? Nyanyi, jualan, nari, nah, mungkin dia juga pinter ngarang lagu. Semua potensi kerahkan semua, engkau akan berlaba 100%. Kebanyakan orang ini males, Bapak Ibu. Males. Jadi kamu sudah tahu bahwa lanjut 27 dikatakan, lanjut Pak Ebi 27. Karena itu sudah seharusnya uangku itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uang itu. Artinya Tuhan itu kalau memberi kita talenta, kalau kita tidak mempergunakan, itu sebetulnya Tuhan rugi, Bapak Ibu. Lebih baik dikasihkan orang yang rajin, orang yang tidak malas. Ya atau enggak, Bapak Ibu. Sehingga nomor 28, lanjut Pak Ebi. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Lanjut 29. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Bapak Ibu kadang-kadang lihat tonggoku sugih rek, kok tambah sugih. Tonggoku sugih loh, kok tambah sugih. Karena apa? Karena dia menggunakan semua talentanya. Firman Tuhan berkata, ambillah daripada dia, ambillah daripada orang malas itu. Untuk diberikan kepada orang yang mempunyai 5 talenta itu dan berikanlah kepada sehingga ia berkelimpahan. Alkitab sudah mencatat itu semua, Bapak. Jadi jangan sekali-kali males. Jangan sekali-kali males, Bapak Ibu. Nah, apakah salah jika kita untung besar? Tidak salah, Bapak Ibu. Tidak salah. Yang salah, malahan salah jika kita tidak mendapatkan untung dan hanya bermalas-malasan saja. Itu yang salah, Bapak Ibu. Kalau saya yakin kalau engkau menggunakan setiap potensimu yang ada. Sekarang banyak, zamannya YouTube ini enak, nggak seperti dulu. Zamannya YouTube, orang bisa ngajar lewat YouTube, dapat duit, Bapak Ibu. Saya dulu, ketika saya kuliah, saya itu sempat jadi guru. Saya sempat jadi guru ngeles, Nah, tapi jadi guru les nggak seperti sekarang. Kalau sekarang lewat Zoom kan bisa, enak. Kalau saya dulu nggak datangi satu-satu. Kalau kebetulan rumah saya kan di daerah Sidoyoso, Sidotopo. Nah, mana? Saya kadang memberikan les itu sampai di daerah barat. Kalau kehujanan Bapak Ibu, malam pulang kadang-kadang baju yang basah bisa jadi kering, Bapak. Kalau baju basah jadi kering, apa yang terjadi, Bapak Ibu? Masuk angin. Hari pertama tidak apa-apa, Pak. Hari kedua tidak apa-apa, hari ketiga ambruk, Pak. Masuk angin. Kalau dikeringi itu tidak merah, Bapak Ibu, hitam. Hari keempat, apalagi kalau ambruk, hari keempat, wis pasti hitam, Bapak Ibu. Hari pertama nggak apa-apa, masih kehujanan, besok sih tidak apa-apa, masih hari kedua masih tidak apa-apa. Kalau badannya fit, hari ketiga mungkin masih tidak apa-apa, hari keempat ambruk, Bapak Ibu. Ambruk itu bisa 3-4 hari, Bapak Ibu. Tenggorokan sakit, batuk, pilek, terus kalau dikeringi ini langsung hitam, sudah tidak merah lagi, hitam, Bapak Ibu. Nah, itu tadi Bapak Ibu, saya ya tetap bekerja terus, Bapak Ibu. Ya kerja, apapun potensi kita kerjakan. Kalau kau bisa ngajar, ya ngajar loh. Kalau kau bisa bikin kue, masukkan di dalam YouTube, diviralkan di TikTok, jadi duit, Bapak Ibu. Lah kebanyakan orang kan tidak mau, aku isin, Pak. Ya isin wis untalan gengsimu. Aku gengsi, Pak, wis kon mangan gengsi ae. Jangan makan nasi, makan gengsi ae. Loh saya ini masih masuk ke hutan, Bapak Ibu. Umur hampir 62 itu masuk ke hutan, Bapak Ibu. Nggak selalu naik mobil, nggak. Kalau di hutan yang jalannya sempit, ya naik sepeda motor, naik trail juga pernah, motor trail. Kira-kira naik umur 62 naik motor trail, wah sing namanya boyo itu bisa aku, Bapak Ibu. Tapi sepanjang ada pekerjaan saya kerjakan.
Kadang-kadang ada orang maju, Pak, aku gengsi, yo makan gengsi, besok jangan makan nasi, makan gengsi. Nah, untung 100%. Di Alkitab Kejadian 26 ayat 12, minta tolong Pak Epi. Kejadian 26, ini orang-orang yang paling seneng, ayat 12, ayat 13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. 100 kali lipat itu berapa persen Bapak Ibu? Kalau 1 kali 1 itu 100%. Ini 1 dapat 100. 10.000%. Wah, yang dapat 10.000 siapa Bapak Ibu tadi? Wah, itu mesti saya yang nggak bawa hadiah. Yang bawa hadiah mesti dikasih itu 10.000% Bapak Ibu. Ayat 13 selanjutannya, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Amin. Kata-kata sangat kaya itu orang-orang senang Bapak Ibu. Tapi kata-kata menabur tidak setiap orang suka. Kata-kata menabur, karena menabur itu memerlukan cucuran air mata, memerlukan cucuran keringat, memerlukan membunuh perasaan malu, perasaan gengsi, harus dibunuh Bapak Ibu. Amin. Nah, Kejadian tadi berapa? 26 ayat 12. 26-12 mundur Bapak Ebi. Bapak Ebi, mungkin kita bisa menggantikan kata Ishak dengan saya. Nah, maka menaburlah saya di tanah itu, dan dalam tahun itu juga saya mendapat hasil 100 kali lipat, sebab saya diberkati Tuhan. Amin. Ayo kita baca sama-sama pelan-pelan, resapkan di dalam hati sehingga kita bisa seperti Ishak. Amin. Amin. Ayo, mas 1, 2, 3. Maka menaburlah saya di tanah itu, dan dalam tahun itu juga saya mendapatkan hasil 100 kali lipat, sebab saya diberkati Tuhan. Amin. Amin. Semua diberkati. Amin. Kerja keras di tahun kuda, apa mana jarang, jarang. Harus kerja keras. Kerja keras di tahun kuda ini sehingga Tuhan memberikan untung 100 kali lipat, sehingga kita semua menjadi sangat kaya. Amin. Sangat kayanya gelem, tapi kalau suruh kerja keras biasanya ora gelem Bapak Ibu. Nah, itu penyakit Bapak Ibu. Penyakit yang tidak ada dokter ya Bapak Ibu. Dokternya mungkin di gereja Bapak Ibu. Nah, saya punya teman Bapak Ibu. Orang-orang ngomong, Pak, nek 100 kali lipat itu kan mustahil, itu kan cuma catatan aja di Alkitab. Mana ada untung 100 kali lipat. Saya punya teman tahun 2020, sebelum tahun 2020 itu dia memproduksi, Bapak Ibu tahu masker? Masker, ya kira-kira tahun 2018 itu dia produksi masker. Kira-kira tahun 2018 masker itu payu apa enggak? Payu Bapak Ibu. Orang yang pakai masker itu orang yang sakit dari rumah sakit itu pakai masker. Atau kalau enggak orang yang kerjanya di golongannya triplek mebel atau apa itu kan sanding apa banyak debunya, mereka harus pakai masker. Kalau enggak terhirup itu kan bisa Bapak itu bisa tenggorokannya bisa isine serbuk kayu semua, itu pakai masker. Dia juga berdoa Bapak Ibu, usaha kok koyok gini, sing butuh rumah sakit butuhnya enggak banyak, dokter juga enggak butuh banyak. Yang butuh yang paling cuma yaitu industri-industri yang ya berdebu itulah perlu. Kok iso ya? Tuhan tolong Tuhan supaya tiba-tiba terjadi yang namanya Covid tahun 2020. Yang namanya teman saya tuh Bapak Ibu bangun pabrik sampai 5 Bapak Ibu. Tahun-tahun di tahun yang tidak mungkin Bapak Ibu. Tadi anak saya ini kok kesaksian juga bilang sebetulnya kan tidak mungkin kalau Tuhan tidak mengizinkan, kalau Tuhan tidak merubah, kalau Tuhan tidak memberikan jalan keluar kan tidak bisa Bapak Ibu. Di tahun Covid banyak orang yang usahanya gelundung. Teman saya tuh bangun pabrik 5, gede-gede lagi Bapak Ibu. Dan tiap detik cepluk keluar masker, cepluk keluar. Bayangkan berapa len itu Bapak Ibu. Berapa len itu? 5 pabrik piro len Bapak Ibu. Cepluk keluar. Itu duit Bapak Ibu. Cuan. Ini cuan. Bayangkan, pada zaman itu dia untung luar biasa. Makanya hanya berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahnya. Di dalam Amsal berapa itu Bapak Ibu? Kalau sing ngeru deh. Amsal 10 ayat 22. Hanya berkat Tuhan yang menjadikan kaya.
susah payah tidak menambahinya. Yang kedua, Pak Epi tadi minta digeser. Yang kedua, jinjai. Nah, jinjai itu apa? C yang pertama tadi cuan, yang kedua jinjai. Jinjai itu fleksibel, luas, tidak hitung-hitungan, Bapak Ibu. Dalam kita berbisnis, berhubungan dengan orang, kita harus fleksibel. Kita harus mengalah untuk menang. Mengalah untuk menang. Ojo kencang-kencangan sendiri, Bapak Ibu. Ada satu pepatah Latin yang berkata, fortite in re, suarite in modo. Fortite in re, suarite in modo. Artinya, kuat dalam prinsip, tapi dalam pelaksanaannya kita harus bisa mengikuti. Di dalam Alkitab dikatakan, tidak tahu Rasul Paulus atau siapa berkata, ketika kau masuk ke kandang singa, kau harus mengaum. Ketika masuk ke kandang domba, kau harus mengembek. Jadi prinsip itu harus kuat, tetapi dalam pelaksanaan harus fleksibel. Dalam pelaksanaan kita tidak bisa kita kenceng-kencengan. Ya harus fleksibel. Kebetulan saya banyak bergerak di bidang pembangunan ya. Di luar pulau saya banyak pembangunan. Saya sering beli bahan bangunan di toko bangunan. Dan pembayaran kita ke supplier tergolong bagus. Sering kadang-kadang supplier itu ngirim bingkisan pada hari-hari tertentu, misalkan Imlek atau tahun baru. Kan kita loyal, mereka memberikan. Atau kalau kadang-kadang pas dia ngerekod saya ulang tahun tanggal sekian, dia sering ngirimi. Nah, itu adalah salah satu bentuk jinjai. Jinjai lah. Kadang-kadang walaupun saya enggak di tahun itu saya enggak belonjo sama dia, kadang-kadang dia masih ingat, dia ngirimi. Jinjai lah wis gak apa-apa. Artinya apa? Ketika dia memberikan itu, saya tiba-tiba kan jadi ingat lagi sama dia. Jadi ingat lagi, jadi pesen barang lagi. Jadi kalau orang yang jinjai itu tidak jauh dari hoki, Bapak Ibu, tidak jauh dari berkat. Tapi ada juga toko yang suka bikin sebel, Bapak Ibu. Saya itu tahu, Bapak Ibu, kalau kita beli jumlah cat kadang-kadang Pak produsen cat itu kan juga ngadakan promosi. Kadang-kadang beli 5 galon dikasih 1 galon. Kadang-kadang juga kalau beli 1 pil dikasih kaos. Saya tahu. Tapi kadang-kadang ono toko sing mentolo, Bapak. Itu udah dikasihkan kepada kita. Sing lebih gilanya lagi dijual, Bapak. Ada Bapak Ibu di daerah-daerah dijual, Bapak Ibu. Sudah jelas-jelas kaos iku ono mereke, Bapak Ibu. Dijual. Kira-kira Bapak Ibu nek beli. Misalkan beli kaos 20.000 baru. Terus dikasih kaos dijuali, ditawari kaos itu 5.000. Kaosnya podo apike. Mau atau enggak, Bapak? Nek orang di desa, wakil geleme, Bapak. Malah enggak ada aku seperti ini bisa dipakai. 20.000 sama 5.000. Tapi saya heran, lu toko bisa mentolo dijual, Bapak. Dijual. Kadang-kadang dapat hadiah sarung tangan. Ya mungkin nek kita golongan ini kalau kita beli perkakas atau apa paku atau apa kan dia kasih sarung tangan. Kadang juga kalau kita beli yang ini tuh untuk apa tembok itu apa namanya lamir, slipper. Slipper itu kadang-kadang dikasih hadiah. Kalau kamu beli satu galon atau 1 pil dikasih slipper, kadang-kadang kasih 2. Slipper itu gak sampai ke kita, Pak. Dijual, Pak. Nah, itu namanya kurang jinjai, Bapak. Kadang-kadang jinjai, kadang-kadang seharusnya walaupun kita jarang beli, kalau kita ini orang yang baik, itu kirimono apa sehingga kita itu ingat lagi. Barangkali juga kita kan lupa, barangkali juga mungkin pas waktu tidak ada pekerjaan, sehingga kalau dengan jinjai waktu kita ada pekerjaan kita ingatnya sama dia. Ya atau enggak Bapak Ibu? Yang nomor 3 Pak Epi, boleh digeser. Yang tadi yang pertama apa Bapak Ibu? Harus yang pertama cuan, yang kedua jinjai, yang nomor 3 harus cengli. Ya, cengli jangan bawa cengli. Ya, harus cengli. Cengli itu apa Bapak Ibu? Cengli itu artinya adil. Adil tidak menang sendiri dan memberikan kepada orang sesuai porsinya. Harus cengli. Dalam berdagang atau berbisnis harus cengli, harus adil. Jangan bawa cengli Bapak Ibu. Jangan ngambil rezeki orang lain. Jadi kalau kau jualan, nek 1 kilo, kasihkan 1 kilo Bapak Ibu. Itu namanya cengli, adil. Aku beli 1 kilo, kayak no 1 kilo. Ada kadang-kadang orang yang bawa cengli,
misalkan gula 1 kilo, beli gula 1 kilo dikasih 9 on. Nah, sing lebih nemen lagi Bu, kelihatannya 1 kilo, tapi pakai kertas bekas semen, Bapak Ibu. Wah, kertas bekas semen itu abot, Bapak Ibu. Jadi kurang lebih ya 9 on Bu, nggak sampai 1 kilo. Nah itu namanya mbo cengli, Bapak Ibu. Orang terus cengli, berikan dia minta 1 kilo, kasih 1 kilo. Nek 1 liter juga kadang-kadang kalau di daerah-daerah itu yang namanya 1 liter sama 1 kilo itu sering ragu. Terutama kalau beli minyak, Bapak Ibu. Minyak 1 liter atau minyak 1 kilo itu kan beda, Bapak Ibu. Minyak 1 liter, kalau 1 liter ditimbangnya nggak sampai 1 kilo. Nah, karena berat jenis minyak lebih kecil daripada berat jenis air. Nek air 1 liter ditimbang ya 1 kilo, tapi nek minyak 1 liter itu dia 1 kilo. Nah, itu hati-hati Bapak Ibu, kadang-kadang ya itu cengli Bapak Ibu. Harusnya orang kalau dagang tuh harus cengli 1 kilo ya kayak mau 1 kilo. Nah, kadang-kadang nggak dikasih 1 kilo. Yang nomor Amsal 21 ayat 3. Amsal 21 ayat 3, melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Nah, jadilah orang yang cengli. Apa yang bagiannya dia kasih no. C yang nomor 2 tadi apa? Jinjai. Nah, jinjai ya sudah, nek kasihkan sudah. Cengli kasihkan. Melakukan tadi apa? Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Jadi jangan sampai di gereja ini kelihatannya bagus sekali, orang ini suci, tidak pernah suci, tidak bernoda, tidak tapi di luar timbangan sekilo tadi 9 on. Nah, ngedit ya Pak ya. Itu termasuk bocengli. Lanjut yang nomor 4, C yang nomor 4. Ini jam piro ini? Sampai jam berapa ini? 10 menit lagi ya. Nah, C yang nomor 4. Nah itu Bapak Ibu, jak-jakan. Nah, C yang pertama cuan, yang nomor 2 jinjai, yang ketiga cengli, yang nomor 4 ini yang paling ditunggu-tunggu, jak-jakan. Tanggal berapa Betani Tambakrejo jak-jakan Bu? 17. Jak-jakan artinya makan bersama, kumpul keluarga besar. Biasanya itu minyak aneka warna. Ada oranye, ada merah, ada putih, ada hijau. Artinya maksudnya semua aneka anu dicampur jadi satu. Nah, jak-jakan. Jak-jakan ini boleh Bapak Ibu, tapi kalau ngejak enggak boleh. Nah, jak-jakan ini boleh makan bersama. Mungkin habis khotbah ini Pak Epi mau jak-jakan sama saya. Mau traktir. Kebetulan dong Pak Epi ada tamu dari Taiwan. Barangkali Pak Epi mau ngajak kita. Siap? Oh siap semua. Jak-jakan. Nah, jak-jakan ini yang pantang dilakukan. C yang itu tadi kan yang baik itu 4C dikurangi 1C. 4C yang baik itu tadi apa? Cuan. Nomor 2-nya jinjai, nomor 3-nya cengli, nomor 4-nya jak-jakan. Yang tidak boleh dilakukan ini yang terakhir. Cek-jen. Ini pantang Bapak Ibu, tidak boleh dilakukan. Kira-kira cek-jen ini apa Bapak Ibu? Orang kabeh. Kok semua cek-jen ini apa? Utang. Kira-kira jadi saya kepingin tanya sama Bu Yeni. Kira-kira Bu Yeni jadi gembala pernah didatangi orang ibu ini Bu? Tanya. Wis, kira-kira jawabannya Bu Yeni enggak usah jawab, saya tahu. Wis towo. Ini yang enggak boleh Bapak Ibu. Cek-jen, utang, pantang berutang. Ini enggak cocok. Pantang berutang, pantang tidak cocok dengan ajaran Kristen. Amsal 22 ayat yang ke-7, minta tolong Pak Epi. Orang kaya menguasai orang miskin, yang berutang menjadi budak dari yang mengutangi. Bapak Ibu jangan sekali-kali masuk di dalam yang namanya utang Bapak Ibu. Baik kepada siapapun jangan Bapak Ibu. Kenapa saya pernah sharing juga di sini, karena utang tuh enggak kenal tanggalan merah Bapak Ibu. Bener atau enggak Bapak Ibu? Kita itu kerja kalau lihat tanggalan merah seneng. Apalagi nanti bentar lagi lebaran itu 10 hari libur kan seneng Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu yang punya utang ini nggak seneng Bapak Ibu. Tanggalannya itu tidak ada tanggalan merah, tanggalannya biru semua Bapak Ibu. Artinya walaupun libur tanggalan merah tetap harus bayar bunga. Hati-hati, apalagi ada yang namanya sekarang pinjol.
Tapi untungnya tidak ada yang suka pinjol ya di sini ya. Tidak ada yang suka ya. Puji Tuhan. Nah ini tadi Bapak Ibu. Jadi 4C dikurangi 1C. 1C itu jeje. Tidak boleh Bapak Ibu. Tidak sesuai. Amsal 22 ayat 7 dikatakan orang kaya menguasai orang miskin, yang berutang menjadi budak dari yang mengutangi. Soal utang ini ya Bapak Ibu, saya itu bisa khotbah sampai berseri-seri. Saya itu bisa khotbah sampai berseri-seri karena punya pengalaman banyak dengan jemaat yang suka berutang. Nah, dan kebanyakan kalau khotbah tentang utang ini ya, kalau khotbah tentang jangan berutang, maksud saya, kalau khotbah tentang jangan berutang ini Kak Patio disenangi, Pak. Tidak terlalu banyak disukai. Saya punya berseri-seri khotbah tentang ini, tapi terlalu populer, Bapak Ibu. Khotbah yang populer itu Bapak Ibu berkat. Seneng kabeh Bapak Ibu. Nah, yang kedua, jadi utang, Bapak Ibu. Padahal utang ini sebetulnya tidak boleh berutang. Nek soal utang atau 100.001 cara, ya apa cara supaya utang itu disetujui, itu disenangi. Nah, tapi kalau khotbah jangan berutang itu tidak disukai Bapak Ibu. Padahal Bapak Ibu, sebetulnya Bapak Ibu, padahal ya, kalau kita lihat ya, kalau utang yang saya sepanjang ini tahu ya, banyak juga digunakan untuk hal-hal yang konsumtif, yang sebetulnya tidak diperlukan. Ingat Bapak Ibu, Tuhan itu, walaupun kau tidak berutang, Tuhan pasti memenuhi segala kebutuhan, bukan keinginanmu Bapak Ibu. Kebutuhan kita pasti Tuhan. Saya sudah jalani. Kebutuhan kita Tuhan pasti cukupkan. Apapun Tuhan pasti penuhi kebutuhan kita, bukan keinginan ya. Nah ingin macam-macam Bapak Ibu. Namanya ingin kan macam-macam. Nah kebanyakan orang jatuh di dalam hutang itu ada 3 macam Bapak Ibu. Minta tolong Pak Epi, lanjut Pak Epi. Yang pertama, orang yang zaman-zaman generasi sekarang, Gen C, Gen Z ini bilangnya FOMO. Kalau yang lihat di Instagram, di TikTok itu banyak orang ngomong FOMO. Oh ini FOMO. FOMO itu apa? Fear of missing out. Anak-anak yang muda di sini siapa ya? Pasti tahu FOMO. FOMO, fear of missing out. Artinya apa Bapak Ibu? Takut ketinggalan mode. Jadi ada mode baru, sekalipun tidak butuh, wih, kuatel Bapak Ibu, kepingin beli. Dan sekarang begini gampang, pay later bisa, pinjol bisa. Nah ya toh, tidak perlu ngantri utang kayak dulu kan, ngantri utang kemana, ke kur kemana, tidak perlu. Sekarang pinjol bisa tanpa anu aja sudah bisa, tanpa jaminan ya, tanpa agunan. Bodoh handphone dok Bapak Ibu. Nah, fear of missing out, takut ketinggalan mode. Golongan ini yang paling sering diincar oleh influencer. Wong ini ketakut ketinggalan mode, makanya dia kan pakai mode yang macam-macam. Sekarang kacamata tak lihat, kacamata kayak gini ketinggalan zaman kuno Bapak. Nah sekarang kacamata cewek itu kacamatanya besar, anunya bening, frame-nya bening ya, putih bening ya. Pak Epi yang generasi Z ini, putih bening ya Pak Epi ya. Nah itu banyak cewek yang suka. Anak-anak muda sekarang kayak gini gak Pak, wis modenya ketinggalan. Tapi percayalah Bapak Ibu, yang nama tidak di muka bumi ini, di kolong langit ini tidak ada sesuatu yang baru, semuanya itu pengulangan. Iki 20-30 tahun lagi pasti model lagi. Coba lihat aja, dulu yang pakai baju cewek, pakai baju harus panjang-panjang rapet kabeh. Habis itu ganti yang agak terbuka, pakai bajunya agak putungan, sing rapet kan hilang. Terus lewat beberapa tahun lagi kan keluar lagi, pakai jas, pakai apa? Ini apa? Jasnya perempuan blazer. Nah, kok kembali lagi. Sekarang mungkin blazer tidak terlalu mode. Tapi nanti percaya pasti kumpul lagi. Kalau yang laki yang pelayanan di gereja biasanya dasi. Saya tidak pernah beli dasi banyak, itu tidak pernah. Tak kumpulkan aja. Ada dulu yang dasinya dasi yang kecil. Iya. Nah, dasinya kecil, panjang, usum ya. Zaman engkong dulu dasinya kecil ya. Nah, sekarang ada yang dasinya gede. Nah, tapi ada lagi yang agak konyol, dasinya gede cuma separuh dong. Nah, itu jangan dipakai Bapak Ibu. Nah, itu koyok lape makan Bapak Ibu. Tapi percayalah, tidak ada sesuatu yang baru. Baju juga yang ada kerahnya kayak gini, ada juga yang kerahnya agak lebar kayak gini, ada juga yang kerahnya pendek kayak baju-baju Mandarin. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, itu tetap balik lagi 10-20 tahun ini tidak ada sesuatu yang baru.
Saya itu hobi sejarah. Apalagi kalau saya jaga di kebun ya, kan tidak ada hiburan. Saya sering buka YouTube, saya sering baca-baca buku sejarah. Itu tidak ada sesuatu yang baru. Balik lagi Bapak Ibu, semua akan kembali lagi, Dulu kamera pakai yang apa? Ya zamannya kamera Rolleiflex gitu. Pakai film hilang tuh, ganti kamera digital. Orang nggak mau digital yang kecil-kecil itu bagus, digital kecil. Akhirnya kembali lagi digital, tapi pakai ini lagi tuh, yang profesional kan tetap pakai tapi digital. Nah, sekarang kembali lagi retro, kembali lagi ke kamera sing zaman dulu, sing cepret tapi dalamnya digital. Balik lagi Bapak Ibu, tidak ada sesuatu yang baru, semua akan kembali lagi. Namanya manusia yang gunakan kan kita kan manusia. Tuhan tidak menciptakan manusia yang baru. Ya tetap manusia ini aja. Nah, manusia ini aja tetap sama. Nomor satu apa Bapak Ibu manusia itu sifatnya serakah. Makanya Bapak Ibu kalau lihat di YouTube banyak influencer memanfaatkan orang. Kon kepingin cepet soge, melo aku. Karena semua orang itu kepingin cepet kaya. Kepingin cepet nek bisa hari ini kerja, besok selesai lagi. Dan banyak anak-anak muda sekarang ini, lain dengan generasi kita dulu, anak-anak muda sekarang ini, kalau saya lihat jarang loh sekarang yang mau bekerja. Saya puji Tuhan, anak saya juga ini suka bekerja keras. Kebanyakan teman-temannya banyak yang cuma jualan yang cuma mainan saham itu banyak. Nggak pakai bekerja, santai-santai aja. Santai-santai aja, dapat duit. Nah, kepinginnya hari ini kerja, kepinginnya gini Bapak Ibu. Muda, hura-hura, tua, kaya raya, mati, masuk surga. Gue kepingin, saya kepingin Bapak Ibu. Tapi bisa atau enggak, tanda tanya. Saya lihat teman saya yang dulunya seperti itu, kakek ngeremek Bapak Ibu. Muda, hura-hura, kakek hura-hura, belum sampai tua entek duit Bapak Ibu. Habis uangnya, karena mudanya terlalu hura-hura. Ya semua orang kepingin muda hura-hura, tua kaya raya, mati masuk surga. Pendeta gak payu Bapak Ibu. Nah, tidak ada begitu ya, begitu itu cuma ilusi Bapak Ibu. Firman Tuhan tadi dikatakan 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Yang punya 5, usahakan 5 dengan sebaik-baiknya. Engkau akan berlaba 5 talenta. Amin. Tuhan membenci, dikatakan orang yang malas, hai pemalas. Nah, itu termasuk orang jahat. Orang malas itu termasuk orang jahat tadi di Alkitab. Yang kedua, FOPO. Nah, mari FOPO. FOPO ini apa? Fear of other people opinion. Fear itu takut of other people opinion. Artinya apa? Takut sama penilaian orang. Bayangkan hidup seseorang ditentukan oleh orang lain. Takut penilaian orang. Nek aku pakai baju kok ini kok ya apa ya sawangane ya. Nek aku pakai begini bagaimana ya sawangane? Cocok atau enggak? Lah itu repot Bapak. Jadilah dirimu sendiri. Kalau engkau merasa dengan ini aku oke, ya sudah jalan aja. Enggak usah takut akan opini orang lain. Yang nomor 4, YOLO. Nah, itu yang bahaya. You only live once. Bro, hidup hanya sekali. Kalau perlu kita nikmati. Wah, itu bahaya Bapak. Jadi nek punya duit, wah bro, hidup hanya sekali. Kita nikmati. Anak saya ini punya teman. Anak saya satunya ya punya teman. Oh, kerjone gak sepiro. Gesek kartu kredit dibuat seneng-seneng Bapak. Enak toh Bapak Ibu. Keluar negeri sekarang bisa loh Bapak Ibu. Keluar negeri pakai cicilan tuh bisa. Saya juga baru bingung dulu. Saya juga baru tahu bingung. Waktu dulu kalau kita mau keluar negeri kita kan harus nyelengi. Celengannya sudah ada, tiketnya naik. Ya, ada bisa berangkat tertunda lagi. Sekarang enggak. You only live once. YOLO. Hidup hanya sekali. Hidup hanya sekali. Happy. Pulang dari liburan remek Bapak Ibu. Cicilan nggak bayar, mobil ditarik, sepeda motor ditarik, cicilan rumah macet. Hati-hati, hanya demi FOMO, dan YOLO. Hati-hati. Mudah-mudahan di sini tidak ada jemaat yang ini. Semuanya baik-baik. Amin. Kalau punya duit, sisihkan untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Hidupmu akan diberkati. Amin. Yuk, mari kita berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih
Hambamu sudah selesai berkata-kata, tapi hamba percaya firman yang ditabur tidak kembali dengan sia-sia. Kami belajar 4 hal minus 1, 4 belajar 4C minus 1C. Kami percaya menghadapi tahun yang baru ini, kami percaya Tuhan menyertai kami semua. Kami percaya jemaat di tempat ini Tuhan memeliharanya semuanya dan memberikan berkat, memberikan hikmat, marifat, kebijakan, akal budi sehingga mengerti mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Di dalam nama Yesus, semua yang sudah menerima berkat, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus